ke-52. Pagi itu di salah satu villa terbesar kelas 1 di bagian timur Bukit Metro, seorang pembantu rumah tangga yang telah berusia lanjut berjalan tergesa-gesa menuju ke sebuah mobil sedan tua yang terparkir di samping bangunan villa yang megah. Begitu orang tua itu sampai, dia yang sedikit melirik ke kiri dan ke kanan segera memasuki mobil itu. Tidak lama setelah orang tua itu memasuki mobil, mobil tua itu pun bergerak cepat dengan suara mesin menderu menuju ke arah sebuah bangunan kondominium Metropulse. Mobil tua itu terus melaju membelah jalannya masih sepi karena masih begitu pagi. Sampainya di area parkir di bangunan kondominium, orang tua itu pun buru-buru keluar dan berjalan ke arah lift. Setelah masuk lift, orang tua itu pun segera menekan tombol angka 5 dan tidak lama kemudian, lift terus bergerak ke atas mengantar orang tua itu ke lantai yang dia tuju. Lift berhenti di lantai 5. Setelah pintu terbuka, orang tua itu terus berjalan menuju ke arah kanan dan kini dia sampai di salah satu tempat tinggal yang memiliki ruangan dengan dekorasi yang sangat mewah. Seorang pemuda yang cukup tampan memiliki mata bening dan kulit putih bersih segera membuka pintu dan menghampiri. Pak Tojim, ada apa Anda menelpon saya tadi? Sepertinya ada sesuatu yang sangat mendesak membuatmu seperti dikejar hantu, kata pemuda itu dengan heran. Tuan muda, ada sesuatu yang sangat mendesak yang harus Anda ketahui dengan segera. Ivan, panggil aku Ivan, kakek Jim. Pinta lelaki muda yang dipanggil dengan sebutan tuan muda oleh orang tua. Ternyata itu adalah Jim. Jim adalah kepala pelayan keluarga Patrick yang telah berusia sekitar 40 tahun dan sangat setia kepada majikannya itu Tuan Aaron. Baiklah Ivan. Kedatanganku kemari adalah karena banyaknya hal yang terjadi dalam keluarga akhir-akhir ini. Dan kau sebagai bagian dari keluarga itu harus mengetahuinya, kata kakek Jim dengan wajah tegang. Kakek Jim, masalah apa yang telah terjadi di luar pengetahuan saya sehingga Anda harus datang ke kondominium ini secara pribadi? Ivan, kakekmu yaitu Tuan Aaron saat ini sangat menderita. Ayahmu si anak durhaka itu telah memaksa kakekmu untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan keluarga Patrick kepadanya secara paksa. Dan saat ini kakekmu, Tuan Besar Aaron Patrick, telah dikurung di ruang rahasia bawah tanah oleh ayahmu. Apa? Katakan sekali lagi, kek. Apakah semua itu benar? Saat ini Ivan merasa tubuhnya seperti tidak memiliki tulang. Dia jatuh terduduk di atas sofa dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Aku menjelaskan sebenarnya kepadamu, Ivan. Kemarin ayahmu mendapat kabar bahwa anak musuhnya masih hidup dan berencana untuk mencari keberadaan anak itu dan berencana untuk membunuhnya. Kakekmu mengetahui hal ini. Dia berusaha mencegah ayahmu yang memiliki niat jahat. Namun ayahmu tidak mengindahkan dan malah melawan perintah kakekmu. Jadi mengapa kakek sampai dikurung oleh ayah? Tanya Ivan yang dengan ekspresi wajah yang benar-benar sulit untuk diartikan. Ayah dan kakekmu terlibat adu mulut yang berujung dengan penggulingan kakekmu sebagai kepala keluarga. Ada beberapa hal yang membuat ayahmu menjarakan kakekmu. Ayahmu tidak ingin kakekmu menghalangi keinginannya. Kemudian yang kedua, ayahmu ingin menguasai seluruh aset keluarga Patrick. Namun karena dia tahu bahwa kakekmu telah menulis surat wasiat pewarisan harta setelah dia pensiun, maka ayahmu memaksa untuk mengetahui di mana surat wasiat itu disimpan. Yang ketiga, ayahmu ingin menjadi keluarga Patrick sebagai sarang mafia demi menjadikan keluarga ini sebagai keluarga nomor 1 di negara ini. Lalu apakah ayah mendapatkan apa yang dia inginkan? Untuk saat ini belum. Tapi aku khawatir kalau ayahmu akan mencelakai kakekmu tidak lama lagi. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong kakek? Beritahu aku, kakek Jim. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menerobos ruang bawah tanah untuk menyelamatkan kakek? Kakek Jim menggeleng berulang kali sebagai jawaban atas ketidaksetujuan terhadap usulan yang diutarakan oleh Ivan. Sangat sulit, Ivan. Itu benar-benar sangat sulit. Andai kau berhasil melakukannya, lalu kemana kau akan membawa kakekmu? Cepat atau lambat kalian akan ditemukan oleh Robin. Dan ketika itu terjadi, maka selembar nyawanya akan dicabut oleh laki jelmaan di situ. Kakek Jim berkata dengan geram. Lalu apa yang harus aku lakukan, kakek Jim? Aku tidak mungkin hanya berpaku tangan melihat ayah memenjarakan kakek tanpa mampu berbuat apa-apa. Siapa bilang kau tidak dapat berbuat apa-apa? Kau bahkan bisa berbuat banyak selagi kau bisa berpura-pura dan tak mengikuti kehendak dari ayahmu dan permainan yang ayahmu mainkan.
Apa maksudmu kakek Jim? Mengapa aku sangat sulit mengartikan kata-katamu barusan? Ivan, kendalikan amarahmu. Tetap tenang dan jangan melakukan tindakan bodoh yang bisa merugikan dirimu sendiri. Ingat, masalah ini menyangkut hidup dan matinya sebuah keluarga besar. Hanya kau saat ini ya orang yang bisa diandalkan oleh kakekmu untuk membalikkan keadaan. Maka sekali kau salah melangkah, tidak ada kesempatan untuk mundur. Lalu Anda punya saran untuk mengatasi semua ini? Ketahuilah bahwa kakekmu telah mewanti-wanti hal ini sejak lama. Kendati dia terlihat sangat tenang di permukaan, namun orang seperti Tuan Arun adalah orang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dia tahu hal seperti ini lambat laun akan menimpa dirinya. Oleh sebab itu dia segera melakukan langkah-langkah yang tepat secara diam-diam dan mengalihkan seluruh aset kekayaan dalam sebuah surat wasiat dan rekaman video. Untuk saat ini surat wasiat itu berada di... Kakek Jim membisikkan sesuatu di telinga Ivan. Ivan sedikit lega mendengar bahwa surat wasiat itu berada di tempat yang aman. Kakek Jim, bisakah Anda mengutus beberapa orang kepercayaan Anda untuk melindungi orang yang memegang surat wasiat itu secara sembunyi-sembunyi? Bagaimanapun aku khawatir jika ayah mengetahuinya, maka dia akan mengutus orang-orang untuk mencelakai orang itu, kata Ivan dengan raut wajah khawatir. Kau tidak perlu memikirkan hal itu, karena sebelum memilih orang, kakekmu telah memikirkan sejak jauh-jauh hari. Pemegang surat wasiat itu adalah sahabat kakekmu sejak masih kecil, dan kakekmu selalu menyebut orang itu sebagai sebutan bocah suci. Jangan tanyakan apa-apa lagi. Aku khawatir dinding tempat tinggalmu ini memiliki mata dan telinga, kata kakek Jim seraya meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Kakek Jim, aku telah menganggapmu seperti kakekku sendiri dan saat ini aku ingin minta nasihat darimu tentang langkah-langkah yang tepat untuk kita tempuh. Ivan meminta saran dari orang tua itu. Begini Ivan, untuk mendapat membalikkan keadaan, kau tidak boleh bertindak gegabah. Untuk saat ini jika hanya mengandalkan dirimu sendiri maka itu sama saja dengan bunuh diri. Lalu, kau harus memiliki seorang yang bisa diandalkan untuk membantumu. Dan kau harus bisa mencari seorang yang benar-benar memiliki kekuatan agar kau bisa meminjam kekuatan itu untuk memukul balik ayahmu dan menyelamatkan keluarga Patrick dari kehancuran. Siapa yang bisa membantuku untuk melakukan itu? Tanya Ivan sambil menjambak rambutnya sendiri. Jangan panik, pertahankan sikap tenangmu. Aku sangat mengenal siapa ayahmu. Dia memiliki banyak musuh. Bahkan ayahmu berutang satu nyawa kepada seseorang dan ingin menghancurkan keluarga orang itu dengan cara yang sangat keji. Kakek Jim, bisakah Anda menceritakan siapa orang itu? Kakek Jim pun menarik napas sejenak. Namanya Joe Wilson. Dia adalah seorang pemuda yang sangat berbakat di kalangan elit bisnis negara ini. Diketahui bahwa ayahmu tidak pernah sekalipun menang melawan Wilson dalam apapun. Api dendam yang telah merasuki ayah membuat dia melakukan tindakan keji dengan mengirimkan pembunuh bayaran yang diambil dari penjara hukuman mati. Misi itu berhasil dengan sukses tanpa meninggalkan jejak. Orang yang dibunuh oleh ayahmu itu ternyata memiliki seorang putra yang telah dilarikan oleh pembantu dan dibesarkan di sebuah tempat yang jauh dari Metro City ini. Tapi yang aku heran, masalah ini seperti menghilang begitu saja selama 14 tahun. Dan baru sekarang ayah mengungkitnya kembali. Jika ayah mengungkit masalah yang telah terkubur selama 14 tahun, pasti ada seseorang yang telah memantik batu api untuk menyalakan kembali bara api demi kepentingannya sendiri. Benar, saat ini ayahmu hanya mendapat sedikit informasi tentang anak musuhnya yang telah dia cari selama 8 tahun. Namun mata-mata yang dia utus keburu ketahuan, dan saat ini dia telah putus kontak dengan orang itu. Namun yang jelas, dia tahu di mana anak musuhnya itu berada. Apakah Anda juga mengetahui di mana orang itu berada, kek? Aku sempat menguping bicaraan mereka bahwa anak musuhnya berada di Star Hill City dan tengah belajar di salah satu perguruan tinggi elit di sana. Lalu, kek, apa hubungannya dengan perkataan Anda tadi? Ayahmu berusaha untuk menemukan anak itu, karena walau bagaimanapun dia ingin mematahkan tunas keluarga itu. Ketika anak Wilson itu dapat dia singkirkan, maka dua keluarga akan ikut terkubur bersama anak itu. Apa kau ingin tahu dari keluarga mana anak itu berasal? Tanya kakek Jim membuat Ivan setengah mati menahan rasa penasarannya. Katakan, kek, dari keluarga mana anak yang dicari oleh ayah selama 8 tahun itu? Ivan memburu dengan penasaran. Anak itu adalah anak Wilson dari keluarga William, dan ibunya adalah Elena, putri satu-satunya dari keluarga Smith. Kata kakek Jim menjelaskan membuat Ivan membelalakkan matanya. Aku pernah mendengar sedikit tentang cerita ini, tapi yang tidak aku duga adalah ternyata ayahku adalah seorang pembunuh, kata Ivan dengan geram.